Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum Ibu memulai materi hari ini, Ibu ingatkan kembali untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Yang pertama, pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pandangan filsafat, nilai sering dihubungkan dengan masalah kebaikan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila berguna, bermanfaat, benar, dan baik bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat 3 dimensi nilai, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual. Dimensi ini mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Jadi, dimensi spiritual ditandai dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Selanjutnya ada dimensi kultural. Nah, dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila itu merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus ada dalam setiap proses perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Jadi dimensi kultural ini ditandai dengan adanya bahwa Pancasila itu merupakan landasan falsafah negara ya. Jadi dimensi kultural itu merupakan landasan falsafah negara, kemudian pandangan hidup bernegara, dan juga sebagai dasar negara. Jadi kita sudah bisa membedakan antara dimensi tadi, yaitu dimensi spiritual dan juga dimensi kultural. Kemudian yang berikutnya adalah ada namanya dimensi institusional. Nah, dimensi institusional ini mengandung makna bahwa Pancasila harus dijadikan landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Jadi dimensi institusional ini merupakan landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi kita sudah bisa melihat perbedaan secara jelas antara dimensi spiritual, kemudian dimensi kultural, dan juga dimensi institusional. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila,
diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan memiliki nilai filosofis. Nah, kita bahas kelima nilai sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita lihat nilai-nilai penyelenggaraannya, yang pertama adalah pengakuan adanya causa prima, yaitu sebab pertama. Tentunya Tuhan yang Maha Esa. Jadi nilai sila yang pertama ini adalah pengakuan adanya causa prima ya. Jadi causa prima itu artinya sebab pertama. Kemudian yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Kalau kita kaitkan dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ini terdapat pada pasal 29. Ya, jadi poin yang kedua ini lebih menekankan pada menjamin penduduk untuk memeluk agama. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Jadi hukum negara Indonesia itu sudah ada ketentuannya, meskipun warga negara itu tidak dipaksa untuk beragama, tetapi tetap diwajibkan untuk memeluk agama. Jadi yang poin ketiga ini tidak ada pemaksaan warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan untuk memeluk agama. Terus yang keempat ada ateisme ya. Nah, jadi ateisme ini dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Nah, ateisme ini artinya yaitu warga negara yang tidak percaya dengan adanya Tuhan atau tidak beragama ya. Nah, kemudian poin yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan beragama. Jadi adanya toleransi antar umat dan dalam beragama. Kemudian yang terakhir yang keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nah, itu poin daripada nilai sila yang pertama. Selanjutnya kita bahas sila yang kedua, yaitu nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berikut nilai-nilai penyelenggaraannya. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Jadi poin yang pertama ini adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya ya, sebagai manusia itu sendiri tentunya. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Jadi yang kedua itu adalah mengenai kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Kemudian yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, yaitu tentang keadilan dan peradaban. Yang keempat, hal ini berarti yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Masih kaitannya dengan nilai yang ketiga ya, yaitu tentang keadilan dan peradaban tentunya tidak bersifat pasif. Dan yang terakhir yang kelima, perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita lihat poin daripada penyelenggaraan nilai sila yang kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lebih menekankan pada hakikat daripada manusia atau penghormatan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, seperti misalnya hak untuk merdeka ya, jadi mendapatkan kemerdekaan, kemudian hak untuk mendapatkan keadilan juga. Nah, jadi itu nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan, yaitu nilai sila persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai daripada sila persatuan Indonesia
Nah, yang pertama adalah yaitu nasionalisme. Yang kedua adalah cinta bangsa dan tanah air. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita itu cinta terhadap bangsa dan tanah air. Yang ketiga adalah menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Jadi kita tidak boleh menonjolkan kekuasaan, keturunan dan tentunya perbedaan warna kulit. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Nah, itu poin-poin daripada nilai sila persatuan Indonesia. Selanjutnya ada nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai penyelenggaraannya adalah yang pertama, tentunya hakikat sila ini adalah demokrasi. Nah, demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Nah, di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Kemudian yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nah, jadi poin daripada nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu yang pertama tentunya demokrasi. Demokrasi ini merupakan warga negara diberikan kebebasan untuk memberikan sebuah argumen atau pendapatnya, tentunya dengan cara apa? Poin yang kedua yaitu permusyawaratan, kemudian dilandasi dengan kejujuran. Ya, jadi itulah poin-poin penting yang terdapat dalam nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut nilai-nilainya. Nah, yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Jadi, tentunya warga negara itu menginginkan yang namanya kemakmuran yang merata. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Jadi kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia itu tentunya harus dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya ya. Jadi ada kita sebagai warga negara itu mendapat perlindungan. Jadi melindungi yang lemah. Nah, jadi itulah poin-poin daripada nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk materi hari ini hanya itu saja. Setelah materi ini anak-anak bisa mengerjakan latihan soal. Tentunya Ibu sudah share latihan soal itu pada link deskripsi YouTube ya. Jadi link itu nanti anak-anak diklik, kemudian anak-anak bisa mengerjakan soalnya. Ya, jadi itu saja. Ibu ingatkan kembali, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat belajar.